Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk dan pujian syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita menjadi salah satu bagian dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah umat yang dimana dikatakan di dalam Al-Quran kuntum khaira ummatin, yang tersebut di dalam Al-Quran sebagai umat yang paling baik yang pernah Allah ciptakan dari seluruh golongan manusia dan dari seluruh golongan umatnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Namun yang menjadi pertanyaan, yang menjadi menarik adalah banyak di antara kita Allah hidupkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun banyak kemudian di antara kita yang meninggalkan di dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan kita tidak menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan kenapa kemudian ada seseorang yang hidup menjadi umat Nabi Muhammad, namun ketika meninggal dunia orang tersebut sudah tidak menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan penyebab yang demikian adalah karena cintanya terhadap dunia lebih besar daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang ini walaupun ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad, kelak di akhirat dia tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Dia tidak akan susah diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dunia lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ada berkisah salah seorang imam yang bernama Imam Hasan Al-Basri, yang merupakan salah satu dari murid terbaik Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan Al-Basri mengkisahkan bahwasanya di zamannya ada seorang penjual kain, yang dimana penjual kain ini telah menggali kuburan orang Islam itu sebanyak 300 kuburan. Di antara kuburan-kuburan yang digali tersebut didapatinya 297 mayat. Ketika dibaringkan di dalam liang lahat, ternyata mereka kemudian membelakangi kiblat. Yang semulanya jasad mereka itu menghadap kiblat, maka kemudian Allah palingkan jasad jenazah mereka tidak menghadap kiblat. Cuma 3 di antara 300 tersebut yang ketika kain kafannya dibuka untuk dicuri oleh penjual kain kafan ini, 3 orang tersebut masih tetap menghadap kiblat. Kemudian ketika ditanya, wahai imam, apa kemudian penyebab orang-orang tersebut ketika meninggal Allah palingkan jasadnya dari menghadap kiblat? Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan salah satu penyebab kenapa kemudian jenazah tersebut Allah palingkan tidak mau menghadap kiblat, karena semasa hidupnya di dunia mereka lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Mereka dalam kehidupannya di dalam dunia mereka hanya memikirkan pagi, siang, sore, bahkan malam. Tidak ada yang mereka pikirkan selain dunia. Paginya mereka sibuk mencari dunia, siangnya terus mencari dunia, sorenya tak luput dari penglihatan dunia, bahkan malamnya pun tidak gentar, tidak henti-hentinya mereka mengejar dunia, memikirkan dunia, menjadikan dunia sebagai salah satu prioritas utama kehidupannya. Maka kemudian efek sampingnya hal yang demikian adalah mereka melalaikan Allah dan Rasulnya. Ibadah mereka terbengkalai, mereka tidak mendapatkan kelezatan di dalam ibadah. Mereka kemudian susah untuk berbuat baik di dunia ini. Kenapa? Karena dunia adalah prioritas mereka. Mengumpulkan harta yang banyak adalah tujuan mereka, sehingga ketika mereka mati, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho kepada hamba-hamba ini untuk jasadnya tetap menghadap kiblat. Maka kemudian Allah palingkan jasad mereka untuk membelakangi kiblat sebagai pembelajaran untuk kita yang masih hidup. Semoga kemudian dalam kehidupan ini boleh kita mencari dunia, tetapi dunia yang kita cari kita niatkan menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi. Salam sejahtera.